Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Manunggaling Kaulo Gusti, teman-teman semua. Semoga kita mendapatkan keberkahan, kebaikan, dan limpahan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini akan dibacakan audiobook La Tahzan. Dilanjutkan dengan sedikit penjelasan untuk sekedar melengkapi saja. Tema yang akan dibicarakan adalah hari ini milik kita. Itu dia judulnya. Dan memang hari ini milik kita. Dengan meresapi hari ini sebagai hari milik kita, kita akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Bagaimanakah bentuk keberkahan itu? Mari kita dengarkan audiobook La Tahzan. Sebelum mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. La tahzan. Hari ini milik kita. Jika kita berada di pagi hari, janganlah menunggu sore tiba. Hari inilah yang akan kita jalani. Bukan hari kemarin yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan keburukannya, dan juga bukan esok hari yang belum tentu datang. Hari yang saat ini mataharinya menyinari kita dan siangnya menyapa kita. Inilah hari kita. Umur kita mungkin tinggal hari ini, maka anggaplah masa hidup kita hanya hari ini, atau seakan-akan kita dilahirkan hari ini dan akan mati hari ini juga. Dengan begitu, hidup kita tak akan tercabik-cabik di antara gumpalan keresahan, kesedihan, dan duka masa lalu, dengan bayangan masa depan yang penuh ketidakpastian dan acap kali menakutkan. Pada hari ini pula, sebaiknya kita mencurahkan seluruh perhatian, kepedulian, dan kerja keras. Dan pada hari inilah kita harus bertekad mempersembahkan kualitas sholat yang paling khusyuk, bacaan Al-Quran yang syarat tadabbur, zikir dengan sepenuh hati, keseimbangan dalam segala hal, keindahan dalam akhlak, kerelaan dengan semua yang Allah berikan, perhatian terhadap keadaan sekitar, perhatian terhadap kesehatan jiwa dan raga, serta perbuatan baik terhadap sesama. Pada hari di mana kita hidup, saat inilah sebaiknya kita membagi waktu dengan bijak. Jadikanlah setiap menitnya laksana ribuan tahun, dan setiap detiknya laksana ratusan bulan. Tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya pada hari itu, dan persembahkanlah sesuatu yang paling indah untuk hari itu. Beristighfarlah atas semua dosa. Ingatlah selalu kepada Allah. Bersiap-siaplah untuk sebuah perjalanan menuju alam keabadian, dan nikmatilah hari ini dengan segala kesenangan dan kebahagiaan. Terimalah rezeki, istri, suami, anak-anak, tugas-tugas, rumah, ilmu, dan jabatan kita dengan penuh keridhaan. Firman Allah, maka berpegang teguhlah dengan apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah kamu termasuk orang yang bersyukur. Surat Al-A'raf ayat 144. Hiduplah hari ini tanpa kesedihan, tanpa kegalauan, tanpa kemarahan, tanpa kedengkian, dan tanpa kebencian. Jangan lupa, hendaklah kita goreskan pada dinding hati kita satu kalimat, yaitu
harimu adalah hari ini. Yakni bila hari ini kita dapat memakan nasi hangat yang harum baunya, maka apakah nasi basi yang telah kita makan kemarin atau nasi hangat esok hari yang belum tentu ada akan mampu merugikan kita? Apakah begitu? Jika kita dapat meminum air jernih dan segar hari ini, maka mengapa kita harus bersedih atas air asin yang kita minum kemarin? Atau yang mengkhawatirkan air hambar yang mungkin akan ada di esok hari? Dan kekhawatiran itu pun belum tentu terjadi. Jika kita percaya pada diri sendiri, serta memiliki semangat dan tekad yang kuat, kita akan dapat menundukkan diri untuk berpegang pada prinsip. Prinsip itu adalah, aku hanya akan hidup hari ini. Prinsip inilah yang akan menyibukkan diri kita setiap detik untuk selalu memperbaiki keadaan, mengembangkan semua potensi, dan mensucikan setiap amalan. Dan itu akan membuat kita berkata dalam hati, hanya hari ini aku berkesempatan untuk mengatakan yang baik-baik saja, tak berucap kotor dan jorok yang menjijikan, tidak akan pernah mencela, menghardik dan juga membicarakan kejelekan orang lain. Hanya hari ini aku berkesempatan menertibkan rumah dan kantor agar tidak semrawut dan berantakan. Dan karena hanya hari ini saja aku akan hidup, maka aku akan memperhatikan kebersihan tubuhku, kerapian penampilanku, kebaikan tutur kata dan tindak tandukku. Karena hanya akan hidup hari ini, maka aku akan berusaha sekuat tenaga untuk taat kepada Robku, Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan sholat sempurna, sesempurna mungkin, membekali diri dengan sholat sunnah, berpegang teguh pada Al-Quran, mengkaji dan mencatat segala yang bermanfaat. Aku hanya akan hidup hari ini, karenanya aku akan menanam dalam hatiku semua nilai keutamaan dan mencabut darinya pohon-pohon kejahatan berikut ranting-rantingnya yang berduri, baik sifat takabur, ujub, ria, dan buruk sangka. Hanya hari ini aku akan dapat menghirup udara kehidupan, maka aku akan berbuat baik kepada orang lain dan mengulurkan tangan kepada siapapun. Aku akan menjenguk mereka yang sakit, mengantarkan jenazah, menunjukkan jalan yang benar bagi yang tersesat, memberi makan orang kelaparan, menolong orang yang sedang kesulitan, membantu orang yang dizalimi, meringankan penderitaan orang yang lemah, mengasihi mereka yang menderita, menghormati orang-orang alim, menyayangi anak kecil, dan berbakti kepada orang tua. Aku hanya akan hidup hari ini, maka aku akan mengucapkan, wahai masa lalu yang telah berlalu dan selesai, tenggelamlah seperti mataharimu. Aku tak akan pernah menangisi kepergianmu, dan kamu tidak akan pernah melihatku termenung sedetik pun untuk mengingatmu. Kamu telah meninggalkan kami semua. Pergi dan jangan pernah kembali lagi. Wahai masa depan, engkau masih berada dalam kegaiban, maka aku tidak akan pernah bermain dengan khayalan dan menjual diri hanya untuk sebuah dugaan saja. Aku pun tak bakal memburu sesuatu yang belum tentu ada, karena esok hari mungkin tak ada sesuatu. Esok hari adalah sesuatu yang belum diciptakan, dan tidak ada satupun darinya yang dapat disebutkan.
Hari ini milik kita adalah ungkapan yang paling indah dalam kamus kebahagiaan. Kamus bagi mereka yang menginginkan kehidupan yang paling indah dan menyenangkan. Demikianlah Ta'zan dengan tema hari ini milik kita. Dan memang hari ini memang milik kita, bukan milik masa lalu, dan juga bukan jaminan masa depan. Yang ada hanyalah hari ini. Lupakanlah segala hal yang memenjarakan kita di masa lalu. Kita semua pasti pernah berbuat kesalahan. Kita semua pasti menyesali sesuatu yang terjadi di masa lalu. Itulah yang membuat kita sebagai manusia. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Namun, apakah kita akan berubah masa lalu dengan terus-menerus merenunginya, dengan terus-menerus tertekan karenanya, dengan terus-menerus terpenjara di dalamnya? Tentu saja tidak, kawan. Kita akan hidup hari ini saja. Masa lalu telah pergi dan kita tidak mungkin kembali ke masa lalu. Masa depan juga belum tentu datang. Kata siapa kita akan masih hidup esok pagi? Tidak ada jaminan untuk itu. Walaupun tentu sebagai manusia kita terus-menerus khilaf, merasa akan hidup selamanya. Karena itulah kekhawatiran terus-menerus ada. Dan itu sangatlah wajar. Jadi tak perlu berkecil hati dengan hal itu. Namun marilah kita berusaha meresapi nilai-nilai yang disampaikan Ta'zan kepada kita, bahwa hanya hari inilah kita hidup. Dan mari kita mencoba untuk benar-benar menikmati hari ini dengan amal terbaik kita, sehingga barangkali kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadap kepadanya, ditemani oleh malaikat Israel. Kita dia ambil dalam kondisi siap. Tidak ada hal yang lebih indah daripada itu. Walaupun untuk menyadari keindahan itu tidak semua orang bisa. Semoga kita semua diberikan kemampuan untuk menyadari bahwa tidak ada yang lebih indah daripada kematian, dan tidak ada yang lebih indah daripada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan itu tidak mungkin terjadi tanpa kematian. Seperti itu teman-teman semua nggih. Semoga audiobook Ta'zan yang dibacakan dan penjelasan sedikit saja yang tadi diberikan mampu memberikan ketenangan di hati teman-teman semua, dan paling tidak memberikan semangat bagi teman-teman. Suntikan semangat untuk terus hidup, untuk terus berusaha sebaik mungkin. Dan ingat, jangan pernah menyerah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menyerah. Kita akan terus berusaha sebaik mungkin. Kita akan berusaha menolong sesama. Apapun agamanya, apapun kepercayaannya, kita memiliki kewajiban saling membantu sesama. Karena segala hal yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Mari kita isi hari terakhir kita ini